pada hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah online kita ya adik-adik. Nah, apa kabarnya adik-adik? Apa kabarnya Kak Siti? Luar biasa dong. Luar biasa, puji Tuhan ya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, biar kita lebih semangat dalam memuji Tuhan nanti, kakak mau ajak adik-adik yang di rumah berdiri dulu. Kita senam dulu yuk, kita senam dulu. Bolehlah ya tangannya digerak-gerakkan seperti ini. Kayak gini ya Kak. Kayak gini. Atau kakinya juga bisa digerak-gerakkan ya. Matanya dikelip-kelipkan. Aduh, keras. Iya dong. Apa lagi ya Kak? Pinggul Kak, pinggul digoyang di bawah ya. Putar-putar ya. Apa lagi ya Kak? Biar nggak kaku digerakin semua. Betul. Kalau perlu mulutnya, bisa dong dikomat-kamitkan, senam mulut. Bisa ya adik-adik di rumah. Oke, jika sudah, jangan lupa dipersiapkan Alkitabnya, dipersiapkan hatinya, dipersiapkan pikirannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, ibadah kita mulai. Baik anak-anak sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap berdoa. Ibadah kita mulai. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Marilah kita mengucapkan doa kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Baik adik-adik, tahu hari ini hari apa? Hari apa Kak Cindy? Minggu dong. Hari apa Kak Yo? Hari Minggu dong. Hari Minggu itu hari apa ya? Hari apa kakak-kakak? Hari apa ya? Hari Minggu itu adalah harinya Tuhan, di mana kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan seminggu telah kita lalui. Untuk menyatakan ucapan syukur kita, mari kita memuji dan memuliakan namanya lewat lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, kakak sekolah minggu mau bertanya, kira-kira siapa ya yang sayang sama adik-adik sekolah minggu? Mama papanya sayang nggak ya? Sayang. Kakak, abang atau adiknya sayang nggak ya kira-kira Kak? Udah pasti juga Sayang dong Kak.
Dia rela berkorban karena sayang sama adik-adik sekolah minggu. Mari kita angkat lagu pujian kita, Yesus sayang padaku. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang melampaui segala akal budi, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan Juru Selamat yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Abang Pendeta berharap kita semua dalam keadaan sehat semua, tidak ada yang sakit-sakit, dan kita boleh bersemangat mengikuti ibadah sekolah minggu saat ini, dan juga untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan mengajar kita saat ini, saya mengundang adik-adik sekolah minggu untuk membuka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Injil Markus. Sekali lagi, Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sekali lagi, Markus 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan membacakan firman Tuhan, demikian bunyinya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, rindu menerima berkat Tuhan? Tentu rindu ya. Semua orang pasti rindu supaya hidupnya diberkati. Dan anak pendeta pun dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang sangat rindu adik-adik sekolah minggu semua diberkati oleh Tuhan.
kalian menjadi anak-anak yang diberkati hari ini, dan di masa muda kalian nantinya dan masa depan kalian juga pada akhirnya, kami rindu kalian semua menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Seperti anak-anak sekolah minggu yang ada di Alkitab ini, di dalam nats Alkitab yang kita baca tadi, mereka bersuka cita di mana Tuhan Yesus memberkati mereka. Sebuah sukacita yang sangat besar tentunya bila Tuhan Yesus memberkati kita, memberkati adik-adik sekolah minggu. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya hidup kita, masa kanak-kanak kita, dan masa depan kita diberkati oleh Tuhan? Bagaimana supaya hidup kita diberkati oleh Tuhan, sehingga nantinya kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang baik, anak-anak yang berhasil, berprestasi di sekolah, dan masa depannya menjadi masa depan yang hebat, menjadi orang-orang hebat. Bagaimana supaya diberkati Tuhan? Amo mau memberikan beberapa hal bagaimana supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita belajar dari teks ini, kita belajar dari firman Tuhan ini. Pertama, syaratnya yang menjadi syarat supaya kita, supaya adik-adik sekolah minggu diberkati Tuhan, yang pertama adalah kita harus menjadi anak-anak yang bersuka cita, rajin selalu datang kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Rindulah, rajinlah untuk datang kepada Tuhan Yesus. Rindukan Dia, berlari untuk datang kepada Tuhan Yesus. Sama seperti anak-anak yang ada di Alkitab kita tadi yang sudah kita baca, mereka datang kepada Tuhan Yesus. Beramai-ramai, berbondong-bondong. Mereka sangat senang bersama Yesus. Mereka sangat senang digendong Yesus. Mereka sangat senang dipeluk oleh Yesus. Mereka sangat senang mendengar Yesus bercerita kepada mereka. Mereka sangat senang mendengar ajaran Tuhan Yesus. Itulah yang membuat mereka menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Maka dari sekolah minggu, syarat yang pertama supaya kita diberkati oleh Tuhan Yesus, yaitu datanglah kepada Yesus. Jangan pergi kemana-mana. Firman Tuhan ada berkata lewat Mazmur Daud, lebih baik satu hari di baitmu yang kudus daripada 1000 hari di tempat lain. Adik-adik sekolah minggu juga begitu. Setiap hari minggunya rindulah beribadah kepada Tuhan. Datang ke gereja, atau di masa pandemi COVID-19 ini sekalipun kita tidak bisa datang ke gereja, tetapi hari minggunya sekalipun harus beribadah di rumah, rindulah bangun pagi, bangun dari tidur, mandi jam 8 pagi, langsung siap-siap untuk mengikuti ibadah online di rumah kita masing-masing. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Dengan cara apa? Dengan cara rajin berdoa kepada Tuhan. Berdoalah sebelum tidur, berdoalah sesudah bangun dari tidur pagi harinya, berdoalah sebelum berangkat ke sekolah, berdoalah sebelum makan, berdoalah selalu. Karena doa itu adalah pembicaraan kita, komunikasi kita kepada Tuhan. Dengan berdoa berarti kita sedang bercakap-cakap, bercerita kepada Tuhan. Bagaimana lagi rajin datang kepada Tuhan? Baca kitab suci, baca firman Tuhan. Rajinlah membaca firman, rajin membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Bukan hanya pada saat Natal saja untuk menghafal liturgi, tidak. Tapi di rumah ada waktu, daripada main-main, daripada buka-buka handphone, main game, buka-buka media sosial, buka-buka Facebook atau buka-buka YouTube, lebih bagus buka Alkitab,
mempelajari baca firman Tuhan. Bagaimana lagi? Rajin beribadah. Kemudian apa lagi? Hormat kepada orang tua sebagai wujud kita taat kepada Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Nah, syarat yang pertama sekali adalah datanglah kepada Tuhan Yesus. Syarat yang kedua, apa syarat yang kedua yang disampaikan oleh nats ini kepada kita? Percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus yang telah membawa kerajaan surga ke dunia ini. Bahwa Yesus adalah Tuhan Allah, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Dia adalah Raja segala raja, Dia adalah yang Maha Kuasa. Tidak ada Tuhan yang lain selain daripada Tuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus dan juga Roh Kudus. Kita harus percaya kepada Dia. Walaupun kita tidak melihatnya seperti kita melihat orang lain, seperti kita melihat bapak ibu kita, teman-teman kita tidak melihat wujudnya. Sama seperti angin, kita tidak bisa melihat angin, tetapi kita bisa merasakannya di kulit kita kalau angin itu ada. Jadi percayalah kepada Tuhan Yesus bahwa hidup kita dari Dia dan hidup kita juga miliknya, dan juga hidup kita dan masa depan kita ada di tangannya. Itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga supaya kita diberkati Tuhan, apa yang dikatakan nats ini, apa yang dikatakan teks ini kepada kita? Jangan sombong. Jangan menjadi pribadi yang sombong. Sombong itu berarti dia merasa paling hebat dari semua. Paling hebat, paling bagus, paling pintar, paling tahu segala-galanya. Sehingga karena dia merasa paling segala-galanya, sehingga dia menjadi tinggi hati, sombong, dan dia mau merendahkan teman-temannya. Dia tidak menghormati kawan-kawannya, dia tidak menghormati orang lain, dia tidak mau berkawan, bermain dengan orang lain. Tidak boleh begitu. Lihat bagaimana Yesus bersikap kepada orang-orang yang seperti itu. Kita lihat tadi ketika anak-anak itu datang kepada Yesus, murid-murid Tuhan Yesus marah. Murid-murid Tuhan Yesus berpikir enggak patut anak-anak bergaul dengan Tuhan Yesus. Mereka pikir hanya orang-orang dewasa lah yang bergaul dengan Tuhan Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus marah kepada mereka. Maka Yesus pun akan marah kepada kita kalau kita menjadi pribadi yang sombong, tidak mau bergaul dengan kawan kita. Kita pilih-pilih kawan. Kalau dia kulitnya agak hitam gelap, kita nggak mau berkawan sama dia. Kalau dia karena dia miskin sehingga kita tidak mau bergaul dengan dia. Karena dia pendek, dia jelek, kita tidak mau berkawan, bermain dengan dia. Tidak boleh demikian. Tetapi Tuhan mengajar kita untuk boleh saling menerima satu dengan yang lain, menghormati satu dengan yang lain. Tidak boleh sombong, harus menghormati satu dengan yang lain. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan meletakkan tangannya atas kita, dan Dia akan memberkati kita. Karena Tuhan hanya berkenan kepada orang-orang yang demikian. Tuhan hanya berkenan kepada anak-anak yang demikian. Besok kelak ketika kamu berhasil menjadi orang yang hebat, orang pintar, orang yang kaya, jangan sombong. Sehingga ketika melihat orang yang miskin, kita melihatnya sebelah mata, kita tidak menganggapnya, kita menganggapnya biasa-biasa saja, dan kita tidak merasa tidak pantas bergaul sama mereka. Tidak boleh demikian. Yesus datang ke dunia ini kepada semua orang, yang kulitnya hitam, yang kulitnya putih, yang kulitnya kuning, yang kulitnya coklat, yang rambutnya ikal, yang rambutnya
keriting hebat, yang rambutnya pendek, yang kepalanya botak pelontos. Yesus datang kepada mereka semua. Yesus datang tidak hanya kepada orang yang kaya, tapi Yesus pun datang kepada orang yang miskin. Kepada semua. Yesus datang tidak hanya kepada orang yang sehat, tapi kepada orang yang sakit pun Yesus datang. Yesus tidak hanya menerima orang-orang yang hebat, tapi Yesus juga menerima orang-orang yang lemah. Maka karena Yesus demikian, maka kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita sebagai anak-anaknya juga harus demikian. Kalaupun kita memiliki sesuatu yang lebih daripada dimiliki oleh teman kita, kita tidak boleh sombong, tapi kita harus menghormati mereka. Kita harus selalu rendah hati, karena itulah yang dikehendaki Tuhan dari kita. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, ingat, Tuhan akan memberkati kita. Sedikitnya ada 3 syarat. Yang pertama, datanglah kepada Yesus dengan rajin dan penuh sukacita. Di dalam doa, membaca firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan, hormat kepada orang tua, bersikap baik. Yang kedua, syaratnya apa? Syarat yang kedua, yaitu kita tidak boleh sombong. Kita harus menghormati orang lain, kita harus rendah hati. Kemudian yang ketiga, apa syaratnya? Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan Engkau telah mengajar kami dengan firman-Mu, mengingatkan kami bagaimana kami supaya menjadi anak-anak, pribadi-pribadi, bahkan keluarga yang Tuhan berkati, yaitu dengan jalan datang kepada Tuhan, lewat beribadah kepada Tuhan, lewat doa, mendengarkan firman Tuhan, kemudian percaya kepada Tuhan saja dengan segenap hati, dan tidak sombong, namun rendah hati, dan mau saling menerima dan saling menghormati sesama kami. Tuhan, kiranya firman-Mu ini terpatri atau tertulis di dalam sanubari hati pikiran anak-anak-Mu sekolah minggu, sehingga mereka kelak menjadi anak-anak yang Engkau berkati kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Pendeta. Sesuai tema kita pada minggu kali ini nih, judulnya yaitu Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Nah, kalau memberkati artinya apa? Tuhan sayang sama kita ya. Terus kalau sayang artinya apa? Tuhan cinta sama kita. Gak peduli nih, mau kulitnya hitam ya kak, mau kulitnya putih, mau kulitnya kuning, semuanya dicintai oleh Tuhan, termasuk juga adik-adik, termasuk juga kakak-kakak guru sekolahnya. Nah, karena Tuhan Yesus cinta semua anak-anak, kakak-kakak guru sekolah minggu punya lagu baru nih, yaitu Yesus cinta semua anak. Mari kita nyanyikan dengan semangat ya.
Nah adik-adik, kalau minggu-minggu sebelumnya kakak-kakak guru sekolah minggunya ngasih tugas ayat hafalan saja kan, terus divideokan dan dikirim ke grup WhatsApp kita. Kali ini kakak-kakak guru sekolah minggu ngasih tugas yang berbeda. Lihat nih kakak pegang apa? Ada sebuah gambar yang isinya adalah ayat hafalan kita minggu ini. Kakak bacakan ya ayat hafalan dari mana? Yaitu dari Matius 18 ayat 4. Bunyinya, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Nah, jadi adik-adik kakak tugaskan untuk membuat gambar seperti ini juga. Tapi adik-adik bisa sesuaikan dengan kreasi yang adik-adik punya. Kalau kakak ini kan kakak bikin ada gambar daun-daun, ada gambar bunga-bunga, ada kupu-kupu, ada awan-awannya. Adik-adik bisa gambar dengan yang lain, contohnya nih ada bintang-bintangnya, ada bentuk hatinya, atau mau digambar wajah kalian juga boleh, sesuai kreasi yang adik-adik punya, sekreatif mungkin. Nah jadi setelah adik-adik gambar, lalu adik videokan sambil menghafal ayat hafalannya. Jadi kakak contohkan ya seperti ini. Nih gambarnya dipegang, terus divideoin deh sambil bacakan ayat hafalannya dan dihafal ya. Contohnya seperti ini, Matius 18 ayat 4. Nah lalu sebutkan isinya seperti yang kakak bacakan tadi. Udah paham ya adik-adik? Kalau misalnya belum paham nih, nanti bisa nih ditanya sama kakak-kakak guru sekolah minggu di grup WhatsApp, atau bisa di chat langsung nih sama kakak-kakak guru sekolah minggunya. Nah setelah divideokan, videonya tadi dikirim ke grup WhatsApp seperti biasanya. Waktunya kakak-kakak guru sekolah minggu kasih sampai hari Sabtu depan. Jadi masih ada berapa hari kak? Masih ada 6 hari ya. Masih bisa nih ngafalnya. Nah jadi itu aja tugas untuk minggu kali ini. Jangan lupa mengerjakan tugasnya dengan semangat ya. Baik adik-adik yang terkasih, sekarang kita akan berdoa syafaat. Kita siapkan hati dan pikirannya, kita lipat tangannya. Kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kami boleh melakukan ibadah kami pada hari ini dan diberi kesehatan yang melimpah. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman, apa yang telah disampaikan Abang Pendeta, telah disampaikan kakak-kakak sekolah minggu, kiranya dapat kami terima dengan baik, kami terapkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga bagi orang-orang yang turut dalam perkembangan hidup kami. Kiranya Kau berkati mereka Tuhan. Berkati juga Abang Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, serta abang-abang yang turut dalam melakukan ibadah ini Tuhan. Segala sesuatunya Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk negara ini, untuk dunia ini Tuhan. Kiranya apa yang menimpa negara ini dapat selesai, dapat hilang, dan kami melakukan aktivitas kembali seperti biasanya, berkumpul di rumah-Mu yang kudus ini untuk melakukan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kiranya apa yang telah kami dengarkan dapat menjadi pedoman bagi hidup kami ke depannya. Haleluya Tuhan, amin. Baik adik-adik yang terkasih, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus, saat ini kita akan mengumpulkan persembahannya, di mana persembahan nanti akan disampaikan orang tua kepada sintua-sintua sektornya dan disampaikan lagi ke gereja. Oke, untuk mengumpulkan persembahan kita ini, kita sambil bernyanyi Betapa Hatiku. Terima kasih Yesus.
kita akan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami persembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.